Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday. Mari dengan cepat kita buka 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita bahwa sesungguhnya hidup kita ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Roh Kudus diam di dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. Saya akan memberikan satu ilustrasi supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bagaimana dimiliki Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika ada seorang yang tinggal di dalam satu rumah, sebelumnya rumah itu milik orang lain. Bapak Ibu Saudara, di setiap rumah itu pasti ada tata cara atau kebiasaan atau disebut kultur, budaya daripada pemilik rumah itu. Namun ketika rumah itu berpindah tangan atau berpindah pemilik, maka pemilik yang baru akan menempati rumah itu dengan kultur yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, tergantung tata cara rumah tangga masing-masing. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita dimiliki oleh Allah, maka ada sesuatu yang berbeda. Yang perlu kita sadari, bahwa sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, tubuh kita bukanlah milik kita, tetapi menjadi rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, dulu hidup kita itu rumah kita sendiri. Kita mau melakukan apapun ya terserah kita dong. Kita punya kultur, kita punya budaya, kita punya kebiasaan, kita punya tata cara menurut keinginan kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, dan itu anugerah karena kita dibebaskan. Sebab rumah kita yang lama itu menuju kebinasaan. Dan oleh anugerah Tuhan, maka kita dimiliki oleh Tuhan. Artinya bahwa rumah kita ini sudah dibeli. Sebagaimana yang dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kita harus sadar bahwa pemilik rumah kita sekarang adalah Tuhan Yesus.
yang diberi otoritas oleh Bapa. Pemilik rumah kita adalah Allah. Penghuni rumah kita adalah Allah. Maka roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Nah, mari kita renungkan sejenak ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka di sana ada satu perubahan. Perubahan gaya hidup, perubahan tata cara hidup, perubahan budaya, perubahan kebiasaan. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Kristen sadar bahwa dia dimiliki oleh Allah, maka dia memberikan kehendak bebasnya kepada Allah untuk mengatur rumahnya. Dan Bapak Ibu Saudara sebagai rumahnya, Bapak Ibu Saudara harus mengikuti aturan-aturan budaya, kebiasaan dari Roh Kudus. Inilah yang ingin saya sampaikan nanti ibadah raya, supaya jemaat itu ngerti gitu loh. Kalau bahasa Malang berkata ngertio gitu loh, ngertio. Jangan cuma berkata bahwa saya milik Tuhan. Kalau rumah sudah dimiliki oleh orang lain, maka semua kebiasaannya berubah. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ketika dia memiliki rumah kita, tinggal, maka ritme hidup saudara berubah. Ritme hidup saudara akan sesuai dengan kerajaan surga. Itu bukan berarti kalau saudara anak muda yang sekolah, ketika anak muda terima Tuhan Yesus kemudian berhenti sekolah, tidak. Tetapi ritme hidup saudara akan berjalan sesuai kehendaknya. Yang sekolah tetap sekolah, tetapi saudara akan dibawa, bukan cuma sekolah, tetapi saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, memiliki ritme hidup. Sebelum sekolah berdoa, baca Alkitab, makan berdoa, berangkat ke sekolah berdoa, pulang sekolah, belajar yang baik, kemudian ada bagian-bagian pelayanan, pengajaran, doa malam, ibadah minggu. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara orang yang dimiliki Tuhan Yesus hidupnya hanya sekolah, hanya kerja, bahkan tidak pernah ke gereja. Saya meragukan Bapak Ibu Saudara, saya meragukan kalau dia adalah orang-orang yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana mungkin saudara, orang yang sudah dibaptis, dia sama sekali tidak melakukan apa yang menjadi ritme surga. Bapak Ibu Saudara, ritme surga itu adalah ritme rohani. Dulu ketika kita memiliki tubuh kita sendiri, rumah kita, kita tidak punya ritme rohani. Kita tidak punya kebiasaan yang kekal, kebiasaan ilahi. Karena yang kita lakukan ya kehidupan duniawi. Namun ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dalam tubuh kita, maka kita mulai dibawa untuk memiliki ritme surga. Bekerja, sekolah, menikah, berbisnis, olahraga, hobi, masyarakat dan semuanya itu tetap berjalan, tetapi dengan ritme surga. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, tubuh kita dimiliki Allah, kemudian kita bergerak dengan ritme kita sendiri. Tidak mungkin. Atau sesungguhnya saudara tidak memiliki Roh Kudus. Dan orang yang tidak memiliki Roh Kudus, berarti orang ini bukan milik Kristus.
Jika bukan milik Kristus, berarti orang ini bukanlah orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sadari pagi hari ini saya memberikan judul, ingat kamu milik Kristus. Judulnya begitu. Judulnya ingat kamu milik Kristus. Jadi kalau saudara menjadi milik Tuhan Yesus, izinkan dong Tuhan Yesus itu mengatur rumahnya sendiri. Izinkan Tuhan Yesus itu mengatur pola hidup kita. Itu baru benar saudara. Sehingga kita bisa memakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa kita milik Kristus, maka kita memahami bahwa Dia berkuasa dalam hidup kita. Kata berkuasa itu Dia memiliki budaya, memiliki tata cara, memiliki pola hidup surgawi, pola hidup Kristus. Oleh karena itu surat Yohanes berkata, jika kamu mengenal Dia, percaya kepada Dia, maka kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, dulu saya tidak punya pola hidup rohani. Saya pagi bangun, makan pagi, mandi, sekolah, pulang sekolah, ngeluyur. Kalau sudah menikah, ya mandi, kerja, pulang kerja ngelencer, capek tidur, besok kerja lagi, kemudian ngelencer, capek tidur, kerja lagi, ngelencer, capek tidur, kerja lagi. Itulah rumah kita. Tapi tahun 98 Tuhan Yesus datang ke hidup saya dibeli. Rumah saya itu dibeli. Maka sejak Tuhan Yesus membeli rumah saya, maka Tuhan Yesuslah yang menjadi tuan rumah. Dia memberikan Roh Kudusnya untuk mengatur pola hidup kita. Dengar saudara. Jadi jangan pernah saudara memiliki rumahmu sendiri dong. Orang Kristen yang tidak menyadari ini, tanpa sadar dia mengusir Tuhan dari rumahnya. Padahal Tuhan Yesus yang membeli rumah kita, Dia mengusirnya dari rumah kita. Karena saudara tidak mau doa pagi, tidak mau ibadah, tidak baca firman, tidak melayani. Apakah kita ini milik Kristus atau bukan? Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti. Rumah kita sudah dibeli. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Sadarkah kita bahwa Roh Kudus diam dalam kita? Kalau Roh Kudus diam dalam kita, maka Roh Kudus ini yang membentuk tubuh kita dengan polanya. Jadi jangan pernah saudara membantah Roh Kudus, membantah Tuhan Yesus, membantah Allah. Kerja-kerjalah, sekolah-sekolah, tapi jangan mau ritme hidup rohanimu digagalkan oleh sekolahmu, kerjamu, bisnismu, dan semua kegiatan manusiawi. Saudara harus peka, izinkan Roh Kudus memerintah. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, Pak, kalau caranya begini kapan saya bisa beli mobil, Pak? Kalau caranya begini kapan saya bisa beli sepeda motor, Pak? Kalau caranya begini mana bisa saya beli rumah, Pak? Saudara, itulah orang-orang
yang berusaha menendang Tuhan Yesus dari rumahnya. Bayangkan saudara, kita dulu punya rumah dibeli orang, ya jelas toh orang itu yang ngatur rumahnya toh. Kalau pagarnya mau dicat putih lah, mau dicat hitam lah, mau dicat oranye, terserah yang punya rumah itu dong. Makanya firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, rumahmu itu bukan milikmu lagi. Rumahmu itu miliknya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sadarlah Bapak Ibu Saudara, sadar. Kok masih ngeyel gitu loh, kok masih ngotot gitu loh saudara. Kok ada orang Kristen, ibadah males, pengajaran males, doa pagi males, kok ada gitu loh. Gimana sih saudara? Mudah-mudahan nanti ibadah raya saya akan ulang. Saya mau menjelaskan, kita harus memilih, memutuskan, kita mau dimiliki Tuhan atau kita mau dimiliki setan. Pilihlah. Saudara, setan kalau menguasai hidup kita, dia punya ritme. Dia punya kebiasaan. Makanya orang-orang yang dikuasai setan, kebiasaannya dugem, diskotik, judi, lokalisasi, perjinahan, pornografi, hidupnya kotor, bisnis terus, kerja terus kerja, ndak ngerti waktu, ndak ngerti bulan, ndak ngerti tahun, kerja terus, yang dipikir hanya duit, itulah mamon. Saudara berbeda dong saudara. Sebab kamu telah dibeli. Loh kita ini sudah dibeli gitu loh Bapak Ibu Saudara. Maka belajarlah tentang jual beli supaya ngerti. Kalau saudara sudah ngerti ini, maka kamu nggak ambisi. Kamu nggak maksa hidupmu. Saudara akan mengatur hidup saudara sesuai dengan firman. Bukan sesuai dengan egomu. Bukan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Yang kamu salut dengan rohani. Pakai nama Tuhan Yesus lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, rumah kita itu tidak dibeli kredit sama Tuhan Yesus. Tidak ngutang, Tuhan Yesus itu tidak ngutang, bayar lunas. Maka itu kalau saudara mau terangkat, mau selamat lo ya, mau duduk sama Tuhan Yesus, mulai pagi hari ini, sadar hidupmu bukan milikmu. Ikuti ritme rohani melalui pengajaran Bapak Gembala, tuntunan Bapak Gembala, arahan Bapak Gembala, taat, sudah. Saya jamin saudara selamat, saya jamin Bapak Ibu saudara terangkat, dan saya jamin duduk bersama Tuhan Yesus. Karena kita memuliakan Allah. Jadi jangan saudara ikut-ikutan di luar sana, Kristen, jadi artis, jadi politikus, duduk di pemerintahan, tapi mereka tidak sadar kalau hidupnya milik Kristus. Mereka tidak punya waktu ibadah, syuting tiap hari, manggung tiap hari. Saudara jangan tertipu. Jangan tertipu saudara. Tuhan memberi kehendak bebas untuk memilih. Kalau saudara merasa bahwa menjadi artis itu mengorbankan Tuhan Yesus, lebih baik tidak perlu jadi artis. Kalau saudara merasa jadi konglomerat bisnismen, bisniswoman itu mengorbankan Tuhan Yesus, lebih baik tidak usah.
Kalau hanya mengejar cita-citamu mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apapun, tapi engkau harus meninggalkan Tuhan Yesus sebagai pemilik rumah, kamu tidak punya ritme kehidupan Tuhan Yesus, lebih baik tidak perlu, saudara. Karena waktunya singkat. Berbahagialah orang-orang yang memilih membiara, menjadi pelayan Tuhan full timer. Berbahagialah orang yang hidupnya miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang memiliki pola hidup Tuhan Yesus, meskipun hidupnya pas-pasan, meskipun dia tidak kaya raya, tapi orang-orang ini akan mendapatkan berkat surgawi yang besar, upah yang besar. God bless you all. Sampai berjumpa.